Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa teman bertanya kepada saya. Di antara pertanyaannya berkaitan dengan ilmu nahu. Jadi mereka bertanya, Ustadz, kira-kira untuk bagi saya pemula, buku apa yang paling bagus untuk dipelajari? Ketika pertanyaan itu timbul, maka saya berikan jawaban, dan jawaban ini kepada kita semua dimanapun kita berada. Kita pelajar bahasa Arab, kalau tidak belajar ilmu nahu dan sharaf, bahasa Arab kita itu bagaikan makanan tanpa garam, hambar rasanya. Jadi ilmu nahu tersebut seperti kata para ulama, an-nahwu fil kalami kal milhi fit ta'ami. Ilmu nahu itu di dalam bahasa Arab bagaikan garam di dalam makanan. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belajar bahasa Arab enggak ada ilmu nahunya, maka nampak sekali kita itu akan kesusahan. Terlihat sekali bagi diri kita, kita akan sangat kesulitan memahami kitab-kitab para ulama dan memahami kalam-kalam para ulama tentunya di dalam bahasa Arab, terutama kalamullah, kalamur Rasul, Al-Quran dan hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi antum pemula yang ingin mempelajari ilmu bahasa Arab, di sini saya ada mereview kitab. Kitab ini sangat bagus untuk antum, tentunya dari ulama klasik. Bagi antum para pemula nahu dan sharaf, cocoknya membaca pertama kitab Matan Al-Jurumiyah. Namun agar Matan Al-Jurumiyah ini dapat dipahami dengan baik dan benar, saya rekomendasikan salah satu buku berjudul At-Tuhfatus Saniyah bi Syarhil Muqaddimatil Al-Jurumiyah. Nama kitabnya Tuhfah Saniyah, syarah daripada Matan Al-Jurumiyah. Nah, jadi ini dikarang oleh seorang ulama, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Beliau adalah seorang ulama yang memang bahar, pakar dari berbagai bidang. Ilmu nahu beliau pakar, ilmu fikih beliau pakar, ilmu hadis beliau pakar, dan lain sebagainya. Jadi ini dia bukunya, Tuhfatus Saniyah, cetakan Maktabah As-Sunnah. Bagi antum pemula yang tidak ngerti ilmu nahu sama sekali, buku ini sangat bagus untuk dipelajari, karena di dalamnya diajarkan dengan kalimat yang mudah. Tuhfatus Saniyah ini memberikan pemahaman kepada pelajar nahu pertama, sangat mudah mempelajarinya. Namun di balik sangat mudah, di dalam buku ini juga kita langsung diajarkan sedikit benih-benih i'rab. I'rab ini juga di dalam bahasa Arab adalah salah satu ilmu mengetahui makna daripada kalimat. Karena dengan i'rab kita tahu langsung makna di dalam sebuah kalimat bahasa Arab. Karena i'rab sendiri memang secara makna adalah perubahan di akhir kata, disebabkan karena ada amil-amil yang masuk dan amil tersebut berbeda-beda. Ketika dia menjadi rafa, maknanya berubah. Ketika dia menjadi nasab, maknanya berubah. Jadi di sini di dalam Matan Al-Jurumiyah ini sendiri telah dijelaskan kepada kita sedikit gambaran ilmu i'rab, tentunya dengan membaca syarah daripada Matan Al-Jurumiyah dengan judul buku Tuhfatus Saniyah. Dan di dalam buku Tuhfatus Saniyah itu sendiri, bagi antum pemula yang ingin belajar nahu, ini sangat bagus sekali, karena memang betul-betul dari dasar ya. Apa itu al-kalam, pembagian al-kalam, dijelaskan di sana.
kemudian dijelaskan dasar-dasar daripada i'rab itu, ada al-mansubat dijelaskan di sini, ada al-marfu'at dijelaskan, di semua dijelaskan. Jadi bagi antum pelajar nahu yang ingin belajar nahu, dan insya-Allah setelah antum khatam matan al-Jurumiyah ini, minimal untuk memahami kitab-kitab para ulama, setidaknya antum bisa memahaminya lebih kurang mencapai 70% bahkan 80% perkataan para ulama antum dapat fahami, tentunya dengan makna secara nahu. Namun ketika antum ingin menyempurnakan itu, ada jenjang lebih tinggi lagi daripada kitab At-Tuhfatus Saniyah, ada jenjang lebih tinggi daripada Matan Al-Jurumiyah. Jenjang tersebut bernama kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah Syarhu Mutammimah Al-Jurumiyah. Di kitab Kawakib ini tentu lebih jelas, lebih luas, lebih jelas dan lebih tepat, sehingga apa yang kurang di dalam kitab Al-Jurumiyah disempurnakan di sini. Apa yang kurang daripada penjelasan dari matan Al-Jurumiyah lebih dijelaskan di dalam kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, bagi antum yang ingin belajar ilmu nahu, memahami kitab para ulama, tentunya bagi antum bisa membaca kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdal rahimahullah. Nah, jadi buku ini sangat bagus sekali bagi antum, dan kertasnya juga ya, kertasnya kuning. Biasa inilah disebut oleh para guru-guru kita terdahulu membaca kitab kuning, karena memang warna kertasnya kuning dan bagus, kitabnya lembut. Bagi antum yang ingin membaca kitab kuning dari awal, setelah matan Al-Jurumiyah, kita bisa membaca kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah. Jadi sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pemula nahu selesaikan dua buku ini, insya-Allah setelah antum selesaikan, antum akan bisa insya-Allah sampai 80% kitab-kitab para ulama, tentunya yang keluar daripada ilmu bahasa Arab yang dalam ya. Ulama-ulama kontemporer bisa antum pahami bahkan sampai 80%. Kalau bahasanya sangat ringan, bahkan bisa antum memahami sampai 100% dengan pemahaman yang benar apabila itu bahasa yang kontemporer. Namun kalau kita mempelajari kitab-kitab turas, kitab-kitab ulama terdahulu, tentunya nanti insya-Allah di pertemuan selanjutnya kita akan review lagi buku pelajaran nahu dan sharaf yang terbaik untuk kita. Bagi yang cinta kitab klasik, insya-Allah kita akan jelaskan beberapa referensi atau literatur tentang buku nahu dan sharaf dalam bentuk klasik, dan insya-Allah juga kita akan jelaskan nanti ilmu nahu dan sharaf, referensi atau literatur yang insya-Allah kita akan review dalam bentuk kitab yang kontemporer atau kitab yang lebih modern, dengan cara modern tentunya, yang dikarang juga oleh ulama-ulama kontemporer zaman sekarang ini. Jadi sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini dulu sedikit literatur pertama untuk bagi yang ingin belajar bahasa Arab. Tentunya literatur nahwu sharafnya yang pertama mereka baca ini tadi, yaitu Tuhfatus Saniyah dan Al-Kawakib Ad-Durriyah. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.